pendampingan individu untuk melaksanakan proses pendidikan bagi ibu mereka dari sekolah ini menjadi seorang calon pengajar, calon guru penggerak, masih CGP. Jadi Bapak Ibu di sini kami harapkan sebagai pengajar praktik untuk mendukung Ibu Astati menjadi seorang guru penggerak nantinya. Jadi terhapuslah nanti C-nya ya Bapak Ibu. Nah pada saat kegiatan ini untuk pendampingan individu kedua bagi Ibu Astati ini kita bantu untuk kegiatan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun acaranya yang kita diskusikan ini yang pertama nanti pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat-kalimat penumpang yang akan disediakan oleh Ibu Astati untuk menggandengkan kepada visi sekolah yang kita cintai ini. Dan yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan nanti di sekolah yang kita cintai ini, lalu penutup. Jadi kegiatan ini sebenarnya Bapak Ibu adalah kegiatan proses pendidikan calon guru, calon pengajar, calon guru penggerak ya. Jadi Ibu Astati ini kita hantar, kita tuntun menjadi seorang guru penggerak nantinya. Pada kegiatan ini sebenarnya tahapannya ini adalah proses yang harus dilakukan atau yang harus dilalui oleh Ibu Astati Karo sebagai pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi diskusi hari ini bagian dari proses belajar atau belajar dengan CGP. Sebelum kita membicarakan kepada visi sekolah, Ibu Astati Karo juga sudah membuat visi dirinya sendiri sebagai seorang pendidik. Nah tentu dia nanti akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya ibu ini untuk menentukan visi dirinya itu. Dan sesudah membahas atau mendiskusikan visi sekolah, nanti akan ceritakan bagaimana caranya untuk membuat visi itu sesuai dengan pendidikan yang dia peroleh selama pendidikan CGP yang diperoleh Ibu Astati. Jadi hari ini kita memulai diskusinya yang akan dipandu atau dipimpin oleh Ibu Astati. Saya sebagai pengajar praktik nanti memperhatikan bagaimana diskusi ini berjalan dan kami akan melakukan penilaian. Untuk itu kami berikan kepada Ibu Astati. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama dulu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa melaksanakan kegiatan hari ini, khususnya pendampingan kepada saya sendiri sebagai CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Samosir. Terima kasih juga secara khusus kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktu, kesempatan, dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pengajar Praktik saya sendiri, yaitu Ibu Beliana Nadia SPD MPD. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini untuk mendukung kegiatan ini, yaitu tentang prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu Guru, di sini saya sebagai CGP bukan menggurui Bapak Ibu Guru sekalian, tetapi kita ingin berdiskusi bersama untuk penentuan visi misi yang sesuai dengan visi misi kurikulum yang kita pakai sekarang, yaitu kurikulum Merdeka sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum itu saya akan mulai dari awal. Saya adalah seorang calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Samosir. Kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan 2 prakarsa perubahan, di mana fasilitator saya adalah Bapak Julius SPD, dan ini saya sendiri. Baru pengajar praktik saya adalah Ibu Deliana Nadia SPD MPD. Sebelum kita masuk ke visi saya sebagai guru penggerak yang telah saya buat setelah kami belajar, yaitu tentang prakarsa perubahan, kita sudah tahu bahwa visi sekolah kita yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman,
dan nyaman melalui penerapan budaya positif dan merdeka belajar agar terwujud profil pelajar Pancasila sehingga mampu bersaing dalam dunia global. Jadi kalau kita lihat visi sekolah kita di sini Bapak Ibu, di sini sudah ada penerapan budaya positif dan merdeka belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila sehingga mampu bersaing dalam dunia global. Sesuai dengan yang kami pelajari di dalam guru penggerak bahwa kita sebagai guru hanya menuntun siswa untuk menemukan kodrat yang ada pada dirinya. Jadi kita bukan lagi seperti dahulu yaitu memberikan pengetahuan secara khusus kepada anak-anak, tetapi kita menuntun mereka menemukan kodrat yang sebenarnya sudah ada pada diri mereka. Dan kita sebagai guru dituntut juga untuk menuntun siswa untuk belajar secara aktif, menyenangkan, dan melibatkan siswa secara keseluruhan. Itulah tujuan pendidikan yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita lihat di sini, di sini ada saya tuliskan sesuai dengan yang sudah saya buatkan. Visi saya sebagai CGP mewujudkan peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila, inovatif, unggul dalam prestasi melalui merdeka belajar. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, antara visi sekolah kita dengan visi yang saya buat sebagai salah seorang CGP ini sudah ada sedikit keterkaitan atau sudah ada tadi muncul dalam visi sekolah kita yaitu profil pelajar Pancasila, sudah ada juga merdeka belajarnya, tetapi mungkin di situ tidak dituliskan secara khusus yaitu pelajar Pancasila yang inovatif, unggul dalam prestasi. Jadi kita lihat di sini juga ada apa yang dimaksud dengan prakarsa perubahan ini. Prakarsa perubahan ini adalah suatu seperti visi atau gagasan yang ingin kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang baru, tetapi dasarnya itu kita melihat apa yang sudah kita lakukan sebagai pedoman hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita lihat di sini suatu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan yang saya buat adalah mewujudkan merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan menyenangkan. Jadi visi itu tercapai apabila lingkungan sekolah kita yang pertama aman, nyaman, dan siswa belajar dengan senang. Jadi siswa tidak lagi belajar secara terpaksa, atau siswa itu belajar dengan perasaan yang senang. Jadi tidak ada merasa keterpaksaan atau tidak ada lagi perasaan siswa itu mereka melakukan sesuatu karena adanya paksaan atau aturan, tetapi mereka belajar karena keinginan mereka sendiri, karena mereka merasa bahagia. Baru di sini juga kita lihat untuk merancang suatu perubahan, ya, itu bisa kita pakai suatu jalur yang namanya yaitu jalur Bagja. Jadi misalnya nanti kita Bapak Ibu di sini ingin misalnya merancang suatu visi atau Bapak Ibu guru ingin membuat suatu visi yang baru, visi kita sebagai guru selain visi sekolah kita bisa menggunakan yang namanya jalur Bagja. Apa itu jalur Bagja? Nanti akan kita lihat. Di sini tujuannya mewujudkan merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, kita lihat di sini alur Bagja. Alur Bagja ini di sini kita yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Jadi kalau kita menggunakan alur Bagja, yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat pertanyaan. Pada tahapan ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah. Jadi nanti kita buat pertanyaan itulah sebagai penunjuk jalan atau penentu arah kita. Baru yang kedua, A. Tadi Bagja ya Bapak Ibu, B adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran. Pada tahapan ini menyimpulkan pengalaman positif. Jadi kita juga bisa meninjau ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan yang positif itu juga perlu kita lihat. Ya, bagaimana cara meningkatkannya lagi atau apa hal yang positif itu yang sudah kita lakukan, apa dampaknya. Baru yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Ya,
gali mimpi, membuat dan menyusun narasi tentang kondisi yang diimpikan. Jadi pertama tadi kita ingin merancang visi kita. Yang pertama kita buat dulu pertanyaan, apa yang akan kita capai. Baru yang kedua kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Baru yang ketiga kita gali mimpi. Jadi di gali mimpi ini kita membuat dan menyusun narasi tentang kondisi yang kita impikan, yang kita harapkan. Seperti apa yang kita harapkan. Karena pada umumnya visi itu adalah harapan kita atau kondisi yang ingin kita inginkan terjadi. Jadi disinilah kita buat nanti yang kita tuliskan di gali mimpi ini. Baru yang keempat yaitu jabarkan rencana. Di sini merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting untuk tercapainya hal-hal yang diharapkan. Jadi apa saja rencana kita dan apa tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk mencapai mimpi yang kita harapkan tadi. Itu namanya adalah jabarkan rencana. Baru yang kelima adalah atur eksekusi. Biasa ya Bapak Ibu, kalau ada misalnya sesuatu atau misalnya sering ya, kita eksekusi, artinya kita mulai berpikir untuk melaksanakan. Jadi di sini nanti kita memutuskan langkah-langkah diambil siapa yang terlibat. Tentunya kalau kita membuat visi sekolah, maka yang terlibat pertama kita harus komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Ya, dan tentunya juga kita lihat kondisi dari anak-anak kita dan bisa juga kita libatkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Jadi bagaimana strateginya? Ya, bagaimana strateginya atau teknik atau teknik yang akan kita lakukan untuk melaksanakan ini apa yang ingin kita capai tadi. Baru apa aksi yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, untuk menyusun prakarsa perubahan ini kita bisa menggunakan suatu model, yaitu model namanya alur baja tadi, menggunakan alur baja, yaitu yang tadi pertama kita buat pertanyaannya, kita ambil pelajarannya, kita gali mimpinya, baru jabarkan rencana, baru kita atur eksekusi. Baru di sini ada berdasarkan visi misi yang tadi saya buat di atas, ini saya buat model bajanya. Yang pertama buat pertanyaannya, ini sudah saya ikuti alurnya tadi. Bagaimana mewujudkan merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi yang pertama, karena keinginan saya tadi untuk mencapai visi yang tadi sudah kita baca bersama, maka saya buat di sini pertanyaannya. Bagaimana cara kita mewujudkan merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ini nanti masih bisa juga kita bahas atau diskusikan bersama. Nah, mungkin yang pertama yaitu memperkenalkan ide, ya, tindakan. Di sini ada pertanyaannya, ini ada tindakannya. Ya, ini tindakan ini adalah langkah yang kita lakukan, memperkenalkan ide kepada kepala sekolah dan teman sejawat. Baru yang kedua, membuka dialog dengan warga sekolah. Ya, guru, murid, kepsek mewujudkan merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Baru ambil pelajaran. Tadi sudah kita lihat tindakan apa. Ini bisa yang sebelumnya yang sudah terjadi juga sebagai suatu motivasi atau gambaran untuk kita. Seperti ini tindakan yang saya buat, memaksimalkan 7K. 7K ini sudah sering kita laksanakan. Ya, jadi ini tinggal peningkatan atau pemaksimalan. Mencari contoh konkret merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan. Menggali informasi dari warga sekolah tentang lingkungan yang aman dan menyenangkan. Jadi karena tadi ada visi menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, jadi kita bisa memaksimalkan kegiatan yang sudah ada yang memang mendukung. Baru yang kedua, kita bisa juga mencari contoh konkret yang lainnya. Baru yang ketiga, menggali informasi. Bisa kita juga sesama kita guru atau misalnya kita bertanya kepada anak-anak didik kita seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan agar pembelajaran itu mereka merasa nyaman. Seperti kalau kami di kelas, ya mungkin juga sudah saya sampaikan kemarin itu waktu kita pengembasan, yaitu pembuatan kesepakatan kelas. Itu salah satu juga membuat anak-anak merasa nyaman karena mereka tidak merasa terpaksa. Bagaimana supaya situasi kelas itu menjadi menyenangkan. Baru gali mimpi. Di sini tadi kita menyusun, ya, menyusun daftar program hal apa saja yang membuat merdeka belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baru membuat pojok baca, membuat poster-poster ini juga sudah kita lakukan. Ya, mungkin
nanti bisa kita tingkatkan. Kita bisa tingkatkan juga dengan pengibasan yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu pembuatan keyakinan kelas atau pembuatan hal lain yang merupakan yang bisa kita budayakan menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi ini di sini juga membuat poster-poster. Jadi kita buat poster-poster, tetapi poster-posternya itu yang bermakna, yang bisa membuat anak-anak merasa nyaman atau merasa senang dalam belajar. Baru jabarkan rencana. Di dalam jabarkan rencana, ini di sini kita lihat membuat daftar capaian target, melaksanakan program 5S, melaksanakan Jumat bersih, mensosialisasikan program Merdeka Belajar dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ini juga nanti Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin membuat visi kita sendiri, karena selain visi sekolah kita juga bisa membuat visi kita. Ya, jadi bisa kita lihat gambaran-gambaran atau langkah-langkah ini, dan kalau misalnya ada suatu ide yang belum tertuliskan di sini, ya bisa kita tuliskan kembali di dalam tindakan atau penyelidikan ini, yaitu dalam langkah yang ke J, yaitu jabarkan rencana. Baru yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi di sini di dalam atur eksekusi ini sama artinya dengan siap-siap untuk melaksanakan atau sudah siap untuk melaksanakan. Jadi yang pertama kita lihat kepala sekolah dan warga sekolah. Artinya walaupun misalnya itu ada selain visi sekolah, kita juga membuat visi kita secara pribadi sebagai guru. Kita bisa mengkomunikasikannya kepada teman kita, teman-teman sejawat, atau kepada kepala sekolah kita. Baru ketua pelaksana, misalnya ada suatu, bisa juga kita sampaikan ke ketua pelaksana, atau misalnya ke biasanya yang berkaitan dengan ini ke PKS kurikulum atau wakasek kurikulum, atau kepada Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Baru awal tahun pembelajaran, kapan dilaksanakan? Ya, kapan dilaksanakan? Apakah kita mulainya di semester ini atau awal tahun pembelajaran tahun depan? Nah, kita buat di sini. Baru yang selanjutnya itu melakukan evaluasi dan hasil pelaksanaan. Jadi demikianlah Bapak Ibu untuk prakarsa perubahan yang kita inginkan itu kita mulai dari penulisan atau pembuatan visi yang ingin kita capai. Langkahnya tadi adalah bisa kita lakukan dengan model Bakja. Bakja itu tadi kita mulai, ingat aja nanti Bapak Ibu mulai dari huruf B, berarti kita mulai dengan buat pertanyaan. Pertanyaan apa yang kita buatkan sehingga nanti kita mengarah kepada visi yang ingin kita capai. Baru yang kedua tadi A, ambil pelajaran. Baru G, gali mimpi. Baru J, jabarkan rencana. Baru yang terakhir adalah atur eksekusi. Kita bisa menggunakan langkah-langkah itu. Jadi Bapak Ibu di sini juga saya membuat yang namanya kalimat rumpang, ya, kalimat rumpang atau cita-cita kita untuk murid. Cita-cita itu sama seperti keinginan atau harapan, ya, harapan, atau bisa juga kita buat kalau itu seperti visi kita, keinginan kita untuk murid. Jadi ini nanti ada yang saya bagikan kertas kepada Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu mengisi yang kalimat rumpang yang di sini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kalimat rumpang ini adalah kalimat yang seperti membutuhkan diberikan ruang atau peluang kepada kita untuk memberikan lanjutan atau tambahan, ya, yang sesuai dengan pendapat kita. Jadi kalimat rumpang cita-cita untuk murid ada beberapa di sini, ada 6. Ya, saya bagikan kertasnya, silakan nanti Bapak Ibu untuk mengisi. Tetap juga dituliskan kalimat rumpangnya yang sudah ditulis di layar ya Bapak Ibu. Mungkin untuk pertama bisa kita buatkan Bapak Ibu di atas kalimat rumpang cita-cita untuk murid. 1, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi ini bisa Bapak Ibu isi bebas, ya, bebas Bapak Ibu isi sesuai dengan yang ada di pikiran Bapak Ibu. Seperti apa murid-murid yang Bapak Ibu impikan.
Baru yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Ini juga kita isi sesuai dengan yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Baru yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah kita mengutamakan, artinya kita sebagai guru apakah yang kita utamakan? Apakah kemampuan anak-anak secara IQ-nya, apakah karakter anak-anak atau yang lainnya ya, atau yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Baru murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari hasil pengamatan Bapak Ibu, bagaimana murid di sekolah kita ini, apa yang sudah disadari betul oleh anak-anak kita, apakah tentang kebersihan atau menyelesaikan tugas atau kesadaran dalam hal yang lainnya. Coba pertanyaan nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah. Ya, ini diisi kita memimpikan murid-murid kalimat empang ya. Kalau Ibu KS mungkin sudah tahu apa kalimat empang itu, karena ini di bahasa Indonesia mungkin ada juga ya. Kita memimpikan murid-murid yang ya silakan diisi sesuai dengan yang ada di pikiran kita saja ya Bapak Ibu. Apa yang di pikiran Bapak Ibu itu aja yang diisikan. Nomor 3, di sekolah, kita mengutamakan. Di sekolah, kita mengutamakan. Mungkin di sini maksudnya kita mengutamakan kita sebagai guru. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Baru yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi kalimat empang ini kita isi sesuai dengan yang di pikiran kita. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk.
saya ulangi kembali Bapak Ibu, untuk kalimat 4 ini kita memimpikan murid-murid yang, jadi kita tuliskan aja murid seperti apa yang ingin kita mimpikan. Baru yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi dalam pikiran kita itu murid itu seperti apa? Apakah murid itu seperti zaman dulu yang menyatakan murid itu kertas kosong yang harus kita yang mengisinya, atau murid itu memang sudah memiliki sesuatu sejak lahir, atau misalnya bisa juga kita tuliskan sesuai dengan yang ada yang di pikiran kita yang lainnya. Baru yang ketiga, di sekolah. Kalau di sekolah ini kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan? Ya, kita tuliskan aja sesuai dengan yang di pikiran kita. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kalau berdasarkan penglihatan kita atau pengamatan kita selama ini, apa yang apa yang sudah menjadi suatu kesadaran kepada murid di sekolah kita. Baru yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Baru yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Oke, jadi nanti mungkin sudah hampir selesai ya Bapak Ibu. Demikianlah tadi tentang penyampaian saya tentang prakarsa perubahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya yang telah mendampingi, dan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti mungkin kalau misalnya untuk diskusi ada yang perlu didiskusikan, mungkin kita bisa juga diarahkan atau dibimbing oleh Ibu pengajar praktik saya yang sudah mendampingi saya di tempat ini. Terima kasih. Saya kembalikan Bu kepada Ibu pengajar praktik. Baik, terima kasih berikan Tuhan. Oke, hanya untuk refleksi aja ya Bu ya. Setelah terjadi tadi untuk pemaparan, Ibu sudah membagi kertasnya tadi, kertas kalimat rumpangnya sudah. Terus harusnya tadi dikasih kesempatan sama Bapak Ibu untuk menyampaikan kalimat rumpang. Nah, dari kalimat rumpang itu nanti Ibu simpulkanlah bagaimana visi sekolahnya. Tadi coba dimunculkan visi sekolahnya Bu. Tapi setelah saya baca tadi dan saya lihat visi sekolahnya, ini sudah menyangkut pada profil pelajar Pancasila. Justru ini tadi yang maunya teman-teman kita atau Bapak Ibu guru tadi lebih paham untuk mengcover atau menyusun visi sekolah ini dengan alur bakja yang sudah Ibu ceritakan atau sudah Ibu jelaskan pada Bapak Ibu guru melalui pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan yang sudah ada pada Bapak Ibu sebenarnya itulah alur bakja. Pertanyaan itulah alur bakja, dan jawaban-jawabannya itulah nanti yang menjadi kunci untuk menyusun visi sekolah. Hanya itu saja tadi yang perlu saya sampaikan ya. Tapi walaupun demikian, saya juga sudah melihat kerjasama yang baik antara Bapak Ibu dan sudah merasakan bahwa Bapak Ibu guru itu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami melalui pertanyaan yang dikasih. Itu contoh dari langkah-langkah bakja tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Astati. Jadi dengan demikian sebenarnya kesimpulannya tadi Ibu Astati yang mengambil kesimpulan bahwa dari pertanyaan ini semua Ibu, ternyata bahwa visi sekolah kita ini sudah merupakan visi yang beralur bakja dan sudah merupakan visi terhadap pembelajaran kurikulum merdeka. Itu kan Bu ya. Oke, mau lihatnya saya yakin juga sudah tadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, marilah Bapak Ibu juga membuat visi pribadi. Visi pribadi sebagai pendidik, tentunya kita juga sebagai pendidik mengharapkan siapa yang kita ajari itu, karena aset kita adalah
siswa. Itu yang pertama. Jadi aset kita ini beragam-beragam akhlak tingkah lakunya. Melalui kurikulum Merdeka sebenarnya kalau mindset kita nggak kita ubah, bahwa yang mengajari otodo sudah gitu ya. Dihapuslah itu Bapak Ibu, karena dengan kurikulum Merdeka ini yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menghamba pada murid. Jadi menghamba pada murid bukan berarti menyembah-nyembah. Maksudnya menghamba pada murid berarti mengikuti apa yang dimiliki oleh murid, karena kita sebagai manusia sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sudah mulai dari lahir ada. Kalau kodrat zaman berarti mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang perkembangan zaman, anak kecil aja baru lahir sudah paham untuk gadget kan. Nah yang seperti itu, jadi kita ikuti. Kenapa di sekolah-sekolah itu yang lebih senang siswa adalah pelajaran penjas dan kesenian. Kenapa penjas dan kesenian bisa mereka sajikan menjadi sebuah materi yang lebih disenangi oleh siswa? Marilah kita guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPA, untuk membuat seperti cover atau model pembelajaran yang diciptakan oleh Bapak Ibu, penjas dan kesenian, supaya siswa juga menginginkannya. Karena siswa mungkin memiliki kodratnya suka atas seni, suka atas olahraga. Kodrat zamannya lagi, nah berarti perkembangannya apa? Kalau gadget, kita gunakan dengan gadget di dalam sekolah supaya mereka juga senang. Tapi kalau kita menggunakan gadget ataupun IT, kita harus banting tulang untuk mengikutinya. Gak acil lagi diam gurunya. Karena dengan begitu kita berbalik, mungkin siswa mengambil aplikasi yang lain untuk membuka hal-hal yang tidak positif. Jadi di situ untuk mengikuti pembelajaran merdeka. Merdeka artinya bukan bebas seperti kalau diikat sekuat-kuatnya dilepaskan bebas. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Biar kita juga saling memahami, dan kami juga berharap sebagai guru pengajar praktik semakin banyaklah dari sekolah ini tumbuh guru-guru calon CGP. Jadi apa itu sebenarnya yang merdeka itu? Merdeka itu alur. Alurnya itu Bapak Ibu bukan merdeka untuk bebas dari ikatan tababai masoni bebas dari lagi nama merdeka. Mau gitu seperti itu ya. Tababai dan masih berat. Wah, merdeka. Jadi mindset yang seperti itu kita ubah. Tapi merdeka itu adalah alur untuk mencapai kurikulum yang akan kita sampaikan. Jadi itu singkatan Bapak Ibu, merdeka. M itu dimulai dari diri. M mulai dari diri. E itu adalah eksplorasi konsep. R itu adalah ruang kolaborasi. D itu adalah demonstrasi kontekstual. E lagi adalah elaborasi pemahaman. Sedangkan K itu koneksi antar materi. Dan A itu adalah aksi nyata yang kita lakukan di kelas dan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendukung kegiatan dari CGP yang akan dilakukan oleh Ibu Astati. Dan belum selesai, masih panjang ya perjalanannya Ibu ya. Mari kita dukung Bapak Ibu. Mari kita berikan semangat kepada Ibu Astati supaya hilang C-nya. Tinggal nanti guru penggeraknya. Jadi saya juga sebagai pengajar praktik mengucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih sekali atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu untuk pendampingan individu, terutama di pelaksanaan diskusi ini oleh Tegoda. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, dan saya kumpulkan kembali ini. Ya. Iya.